Soalnya kan hari ini Kita karena lagi edit. besok itu kan sudah selesai jadwal untuk PTK. Jadi untuk video mudah-mudahan hari ini semuanya sudah bisa upload. Besok tinggal upload proposal PTK dan instrumennya. Syukur-syukur ya hari ini juga sudah bisa upload tugas yang proposal. Nah ini saya cek, ini sudah ada yang masuk PTK. Ini siapa ini? Oh Pak Nasir ini, wah mantap ini Pak Nasir sudah upload proposal PTK. Pak Nasir dan Pak Ferry. Ya. Kemudian untuk video pembelajaran dan praktek pembelajaran juga sudah. Untuk video, untuk sementara yang tugas materi ini, ya mungkin ada kekurangan-kekurangan, saya kira kita berikan toleransi, tetapi dari masukan-masukan yang saya sampaikan yang berdasarkan pada instrumen penilaian itu nanti bisa dijadikan bahan untuk perbaikan ketika PPL dan UKIN gitu. Jadi durasinya kurang lebih 15 menit. Pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, itu masing-masing komponen ya usahakan ada, jangan sampai tidak ada, karena masing-masing komponen itu ada item penilaiannya. Kalau enggak ada yang terlewat nanti ya kosong penilaiannya. Dari yang sudah itu misalnya Pak Parmanto itu, kemudian Bu Martiwi ini masih perlu pembelajaran aktifnya, masih perlu ditingkatkan. Usahakan ya pakai LCD, kalau nggak ada ya bagaimana caranya supaya ada bedanya lah, nanti TPACK-nya itu kan nampak di situ gitu. Jadi technological knowledge-nya itu apa, TPACK itu. Kemudian Bu Imur Atus itu juga masih dominan ceramah, aktif learning-nya nanti bisa ditingkatkan. Pak Nurudin ini juga ceramah masih konvensional banget ya, tanpa LCD. Pak Selamat Mujain ini durasinya itu sampai 19. Nah itu nanti bisa diedit nanti ketika PPL ya, karena sekarang ya yang sudah ya sudahlah, nanti kita nilai karena waktunya sudah nggak ada lagi. Kemudian untuk mengedit itu ya usahakan misalnya ada proses yang tidak terlalu penting atau terlalu lama, itu ya bisa dikurangi gitu. Cara mengeditnya untuk bisa kayak di Pak Selamat ini ada gerak cepat, itu ya bagus mengedit. Misalnya kita guru itu melaksanakan active learning dengan belajar bersama, kemudian menata meja, nah itu dibuat gerak cepat, tidak apa-apa ya, dengan fast motionnya seperti itu, atau dipotong itu harus hati-hati, jangan sampai terlalu mendadak pemotongannya sehingga kaitannya dengan sebelumnya dan sesudahnya itu menjadi terputus. Cara memotongnya itu juga harus yang pas begitu. Kemudian, nah Pak Nasir ini sudah bagus ya LCD dan pakai 2 kamera depan belakang, ini sudah bisa kombinasi 2 kameranya itu.
Terus dengan pembelajaran aktif, nah itu di mahkamah ini, nah durasinya terlalu banyak di doa, ya. Doa itu cukup, ya masing-masing komponen di dalam pembelajaran itu yang penting semuanya sudah ada terwakili begitu. Tidak harus dengan durasi yang lama, tidak harus dengan durasi yang lama sehingga waktunya itu proporsional begitu. Doa itu ya mungkin bagian depannya, terus bagian belakang sudah, kemudian dilanjut dengan yang lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu nanti kalau membuat video praktek pembelajaran ketika PPL itu perlu ditambah narasi tertulis atau narasi teks. Nah itu seperti yang contoh yang sudah saya share, itu Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi ada narasinya. Misalnya kegiatan pendahuluan, itu diberi narasi sehingga nanti penilai itu bisa langsung, oh ini pas waktu apersepsi, nah itu diberi narasi. Misalnya kegiatan apersepsi dibuat teks di bawahnya begitu. Kegiatan apalagi, misalnya kegiatan ya metodenya apa, misalnya problem based learning. Pas kegiatan itu diberi narasi, nggak usah panjang-panjang, jadi cukup bisa mengantarkan yang menyimak video itu sudah bisa menangkap bahwa itu proses dalam kegiatan apa, misalkan penilaian atau evaluasi pembelajarannya, atau kegiatan penutup sedang doa, atau kegiatan yang lainnya itu ada dibuat seperti itu nanti ketika PPL. Nah, itu bisa dilihat contohnya yang beberapa link yang sudah saya dengan memasukkan narasi teks di bawahnya, itu akan lebih bagus. Itu berkaitan dengan tugas sebelumnya. Nah sekarang untuk PTK, jadi hari pertama itu adalah tugas mengupload proposal PTK. Saya kira proposal itu Bapak Ibu saya kira sudah secara umum tahu lah ya isinya apa, ya, mulai dari judulnya, kemudian latar belakang masalah, lalu masalah penelitiannya atau rumusan masalah penelitiannya, tujuannya, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, kemudian penegasan istilah, dan kalau di PTK itu ada indikator keberhasilan. Itu berapa indikator keberhasilannya, baik itu KKM maupun persentasenya. Setelah itu baru metode penelitian, mulai dari objeknya, rancangan penelitian yang 4 langkah itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Baru setelah itu teknik pengumpulan data dengan instrumennya dan analisis data. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah ini Pak Nasir sudah mengupload secara umum, sudah memenuhi komponen-komponen proposal PTK itu. Dari yang sudah saya share itu kan contoh laporan PTK itu. Jadi laporan PTK itu nanti dibuat ketika Bapak Ibu PPL. Jadi PPL itu sekaligus PTK yang outputnya adalah 3 praktek pembelajaran, 3 kali praktek pembelajaran dan laporan PTK. Jadi itu contoh laporan PTK. Nah, yang proposalnya itu ya persis kurang lebihnya ya di yang bab 1 itu. Di bab 1 itu adalah komponen proposal. Mungkin bisa saya share ini.
Bisa kelihatan. Kelihatan betul nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ini yang saya share ini bimbingan saya periode lalu. Ya saya ambil salah satunya. Makanya sudah lengkap dalam bentuk laporan. Jadi jangan apa itu bingung melihat ini sampai 100 lembar lebih. Ya, jadi ini adalah sudah wujud laporan PTK. Nah sekarang ini tugasnya adalah proposal. Nah proposal itu kurang lebihnya ya yang ada di bab 1 itu nanti isinya latar belakang itu menggambarkan situasi real 9 siswa itu yang tuntas baru 4. Itu kan problem di kelas. Berarti ini adalah problem klasikal. Ya, sebelum ke sini coba kita ke judul dulu. Jadi judul PTK itu harus nampak masalah dan tindakannya. Jadi di sini peningkatan hasil belajar fikih materi makanan haram. Ya, di sini masalahnya. Masalah tentang hasil belajar fikih dan harus spesifik. Jadi bukan hanya fikih saja, harus spesifik materi pokoknya apa atau pokok bahasanya apa atau KD-nya apa begitu. Karena fikih itu kan materinya bukan hanya ini. Jadi harus spesifik gitu. Di sini adalah tentang makanan haram. Itu masalahnya berarti selama ini materi ini banyak yang belum mencapai KKM, lalu ingin diselesaikan melalui tindakannya apa? Yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini tindakannya. Baru subjek penelitiannya yaitu peserta didik atau siswa kelas berapa di sekolah mana gitu. Jadi harus kelihatan atau muncul masalah dan tindakan di dalam judul itu. Ada format yang lain yang dalam penulisan judul bisa masalahnya dulu, bisa problemnya dulu. Ada kalanya kita misalnya menjumpai format judul penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar fikih materi makanan haram. Nah, boleh begitu. Boleh dibalik tindakannya dulu, boleh masalahnya dulu. Kalau ini kan peningkatan hasil belajar, berarti masalahnya dulu. Setelah itu dengan tindakan model problem based learning. Boleh seperti itu atau sebaliknya, yaitu penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar fikih materi makanan haram pada peserta didik dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Di judul PTK harus menggambarkan masalah dan tindakannya, kemudian subjeknya. Setelah itu tadi latar belakang harus menggambarkan kondisi real, kemudian ada mungkin juga diawali dengan kajian secara teoritis kondisi yang ideal itu seperti apa. Setelah itu masalah real yang terjadi di dalam kelas. Kalau ini kan langsung to the point masalah real, kemudian baru setelah itu ada penjelasan tindakan apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, lalu alasannya apa, yaitu dengan penggunaan problem based learning. Saya lihat di RPP itu hampir banyak sekali, hampir separuh itu menggunakan problem based learning di RPP 1, 2, maupun 3 itu. Ya tidak harus itu tindakannya, bisa dengan strategi, model, media, atau metode mana yang kira-kira dianggap itu tindakannya itu bisa menyelesaikan masalah yang ada.
Itu secara umum isi di latar belakang. Baru kemudian ada paragraf penutup atau endingnya, ya berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk diadakan penelitian dengan judul tersebut. Nah, rumusan masalah ini nanti redaksinya saya kira tinggal disamakan aja, termasuk tujuan itu sinkron dengan rumusan masalah, manfaat teoritis, manfaat secara praktis, baik itu untuk studi di bagi guru maupun bagi sekolah yang bersangkutan, nanti silahkan disesuaikan saja. Nah, hipotesis dan indikator pencapaian. Hipotesis itu pengertiannya dulu, kemudian pernyataan hipotesisnya seperti apa, nanti disesuaikan. Indikator pencapaiannya, KKM-nya berapa, kemudian prosentase yang tuntas itu berapa, itu yang dijadikan indikator pencapaian atau indikator keberhasilan. Kemudian definisi istilah atau definisi operasional atau penegasan istilah, mungkin ada istilah-istilah yang lain, yang intinya itu menjelaskan pengertian dari istilah yang ada di dalam judul. Gitu. Jadi tidak seperti landasan teori, nggak usah panjang lebar. Pokoknya menjelaskan istilah yang kita gunakan di dalam judul itu aja. Kemudian metode penelitian, rancangan penelitiannya ya sesuai dengan rancangan PTK, subjeknya, objeknya nanti bisa disesuaikan atau diedit sesuai dengan masalah dan tindakan yang Bapak Ibu gunakan, termasuk lokasinya. Lalu langkah-langkah penelitiannya, jadi semuanya dibuat 3 siklus. Meskipun PTK itu tidak harus 3 siklus, tetapi di BPG ini semuanya dibuat 3 siklus. Setiap siklus ya 4 langkah itu, yaitu perencanaan, lalu tindakan, observasi, dan refleksi. Tahapan perencanaan itu apa saja yang dilakukan. Ini misalnya di sini, saya lihat di sini itu mungkin perlu dilengkapi, yaitu menyusun lembar observasi, itu yang belum ini. Lembar observasi itu harus, karena itu salah satu langkah PTK untuk mengobservasi atau untuk mengamati guru maupun mengamati siswa. Kemudian tindakannya itu apa saja yang dilakukan sesuai dengan tindakan yang Bapak Ibu gunakan. Apakah itu berkaitan dengan penggunaan media atau strategi atau metode. Nah, langkah-langkahnya itu juga nanti disesuaikan, bisa diedit. Lalu observasi, ya itu juga disesuaikan kegiatan observasinya. Refleksi juga disesuaikan. Nah, dengan peta seperti ini, Jadi proses PTK itu ya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi itu 1 siklus, kemudian kita lanjutkan siklus kedua, baik itu sudah mencapai indikator keberhasilan atau belum. Kalau sudah itu ya siklus kedua sebagai penguatan, kalau belum ya itu untuk peningkatan. Siklus kedua dengan 4 tahapan yang sama. Jadi setiap siklus itu ya tahapannya ya perencanaan, pelaksanaan tindakan, pelaksanaan itu maksudnya tindakan itu, kemudian pengamatan dan refleksi. Kalau sudah mencapai indikator keberhasilan, itu kalau PTK beneran itu sudah boleh berhenti. Tetapi di sini di PPG harus sampai siklus ketiga, kita sesuaikan dengan RPP-nya, itu dengan 3 RPP itu. Teknik pengumpulan data nanti juga disesuaikan, wawancara, siapa yang kita wawancarai, kalau itu memang perlu wawancara.
Kemudian tes itu harus, karena ini untuk mengukur keberhasilan atau hasil belajar itu dengan tes formatif. Oh, di sini kayaknya ada yang numberingnya, formatnya terlewat, yaitu observasi. Observasi itu harusnya B. Observasi itu harus, karena observasi itu salah satu langkah di dalam PTK. Tes, dokumentasi. Instrumennya apa? Mulai dari pedoman pengamatan atau observasi, soal evaluasi formatifnya, lalu dokumentasi, kemudian pedoman wawancara. Setelah itu analisis datanya ini dengan analisis data kuantitatif yang deskriptif, yaitu dalam bentuk rata-rata dan persentase. Nanti bisa diukur atau bisa dibandingkan antara prasiklus, kemudian siklus pertama itu rata-rata berapa, baru setelah itu sistematika, kemudian daftar pustaka. Nah ini jadi untuk proposal PTK ya kurang lebihnya seperti yang di bab 1 itu. Kemudian untuk tugas yang hari kedua itu kan menyusun instrumennya. Instrumennya itu bisa Bapak Ibu lihat di lampiran. Di situ ada contoh instrumen. Instrumen untuk observasi, itu untuk guru, instrumen observasi untuk siswanya, itu semuanya ada di lampiran belakang. Nah, itu terkait dengan PTK. Monggo yang ingin bertanya di persilakan. Nah, ini seperti lembar observasi. Ya, lembar observasi itu nanti bisa dilihat di bagian belakang. Di lembar observasi PTK itu untuk komponen siswa itu apa saja isinya nanti juga disesuaikan dengan tindakan yang Bapak Ibu gunakan. Nah, lembar observasi untuk guru, komponen guru nanti disesuaikan dengan tindakannya. Komponen sarana, komponen penelitian. Ya, instrumen penelitiannya ya seperti ini. Nanti silahkan bisa tinggal disesuaikan aja sesuai dengan materi dan tindakan yang digunakan oleh Bapak. Mudah kan? Halo. Halo Pak. Halo. Muhammad ya Pak? Gimana? Muslim Pak. Ada tanggapan? Silahkan. Pak, itu kalau formatnya beda dengan yang di-share? Beda dengan yang di-share Pak Imam itu loh. Kalau formatnya beda, tapi beda-beda istilah-istilah saja Pak. Gimana Pak? Ya, ikuti yang di-share oleh pengelola, enggak apa-apa. Ya, secara umum seperti itu proposal ya. Mungkin beda istilah yang digunakan atau beda mana yang ditulis lebih dahulu seperti itu. Secara umum kan seperti itu. Yang di-share oleh pengelola saya malah nggak tahu. Nanti bisa dikirim ke saya. Sudah jelas? Ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Ini yang masuk belum jelas. Mungkin Tanya Pak. Oke. Tanya ya Pak? Iya, tanya aja. Ini Pak, kan ada abstrak, ada latar belakang. Nah, itu apakah harus ada semuanya, baik abstrak dan latar belakang? Satu Pak. Kalau laporan, kalau proposal itu belum. Itu Oh, belum. adalah untuk laporan penelitian.
Jadi proposal itu ya dimulai dari judul, lalu pendahuluan latar belakang masalah itu. Judul, latar belakang masalah, kemudian masalah penelitian, tujuan, manfaat, kemudian penegasan istilah, indikator keberhasilan, metode, lalu metode itu tadi rancangan penelitian, kemudian subjek, objek penelitian, lokasinya, kemudian teknik pengumpulan data, analisis data, terus sudah, kemudian daftar pustaka sementara. Jadi belum ada abstrak karena proposal itu kan belum dilakukan penelitian dan juga belum ada datanya, belum ada hasilnya, belum. Kadang-kala ada mahasiswa menyusun proposal tapi sudah ada angka-angkanya, datanya. Nah ini ngopi tapi tidak dipilah-pilah, ya. Jadi baru proposal, jadi belum melakukan penelitian. Nanti ketika sudah melakukan penelitian, nah laporan penelitian itu nanti adalah produk yang dihasilkan ketika nanti PPL. Itu produknya adalah salah satunya laporan PTK. Kalau yang sekarang ini baru proposal, begitu. Yang kedua, Pak. Ya. Untuk daftar pustaka itu apakah Pak dibebaskan? Misalnya saya dari internet atau harus dari buku-buku gitu, Pak? Ada batasan jumlah? Sebaiknya dari sumber primer ya, sebaiknya dari sumber primer atau sumber utama. Jadi kalau toh internet itu ya internet yang ilmiah, bukan internet dari blog yang nggak jelas gitu. Ya internet itu misalnya artikel atau jurnal itu ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus buku gitu. Kan gini toh Pak, kalau saya hitungan waktunya kan kayaknya terbatas kan gitu. Kalau harus sumbernya itu loh Pak, harus buku-buku yang ilmiah itu kan kayaknya harus ke perpus kalau gimana gitu Nah, loh Pak. buku kan bisa dari internet loh Pak, gitu loh maksud saya. Buku di internet kan banyak, gitu. Jadi tidak harus buku yang cetak. Misalnya kutip mengkutip ya silakan. Gitu. Ya saya memaklumi karena kuliah itu PTK itu 1 semester loh, cuma 2 hari. Gitu. Ya itu. Ya kan. Ya silakan. Yang penting Pak, itu. Kalau bisa kan minta tolong dikasih contoh motif artikel tapi seolah-olah kayak itu tuh valid datanya gitu loh Pak, di daftar pustakanya nanti kan gitu. Lah iya, bisa saja itu artikel jurnal gitu loh. Buku itu kan di internet juga banyak, misalkan pendapat siapa oleh siapa, ya sudah langsung diambil, nggak usah dicari buku cetaknya ke perpus gitu loh. Oh ya. Itu. Ya. Istilah ya bahasa lainnya kutip mengkutip. Ya saya memaklumi karena dalam waktu 1 hari 2 hari harus nyusun proposal itu ya jelas waktu yang tidak ideal. Gitu. Tapi ya bagaimanapun ya ini harus dilakukan. Gitu. Terakhir Pak. Ya. Apakah ada batasan halaman dalam itu nanti Pak, PTK itu Pak? Kan saya kan sebenarnya banyak-banyak itu halamannya Pak. Batasan halaman tidak ada. Yang penting semua komponen itu sudah tercakup begitu. Ya misalnya pendahuluan latar belakang itu ya 2-3 halaman itu saya kira ya sudah cukup. Jangan sampai latar belakang kok hanya 1 halaman itu kan ya terlalu singkat gitu. Latar belakang. Kalau yang komponen yang lain saya kira menyesuaikan saja. Gitu.
Jadi garis besarnya itu proposal ya isinya seperti contoh yang saya share itu, tetapi yang di bab 1 itu aja, yang di bab 1 nanti disesuaikan dengan template yang di-share oleh pengelola, formatnya maupun istilah yang digunakan. Jadi tidak dalam bentuk per bab, ya, tidak bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode, tidak seperti itu formatnya. Jadi langsung satu bab, tetapi A itu latar belakang, B itu masalah penelitian, C-nya itu tujuan, D-nya itu manfaat, dan seterusnya sampai pada metode dan daftar pustaka. Jadi formatnya tidak dibuat per bab. Atau nanti menyesuaikan aja yang di-share oleh pengelola. Yang penting poin-poinnya atau komponennya ya seperti itu. Jadi ini baru proposal ya, belum laporan penelitian. Jadi belum ada yang namanya data penelitian, belum. Jadi, seperti di bab 1 yang contoh yang saya share. Tanya Pak. Ya. Saya mau tanya, untuk proposal itu, maaf kalau mengulang dari depan ya Pak, jadi nanti biar ke belakangnya bisa mengerjakan misalnya. Untuk proposal itu yang ditekankan model pembelajarannya apa metodenya ya Pak ya? Jadi tergantung tindakannya itu yang mau dipakai apa. Oh gitu Tindakan ya. untuk menyelesaikan masalah itu bisa model, bisa metode, bisa juga media. Oh iya. Jadi Ya. untuk menyelesaikan masalah itu ya apa yang mau digunakan tindakannya itu. Nah, yang saya share itu adalah tindakannya dengan problem based learning untuk mengatasi masalah rendahnya hasil belajar tentang pokok bahasan apa tadi, makanan haram itu. Jadi masalahnya, materinya harus spesifik. Misalkan Quran hadis, ya apa pokok bahasan apa? Karena beda pokok bahasan bisa jadi beda tindakan yang tepat begitu. Iya. Lagi Pak, untuk RPP saya kan RPP 1 itu belum menggunakan metode drill. Nah, misalnya dalam PTK nanti saya tambahkan metode drillnya gitu gimana Pak? Nah, kalau tindakannya itu tidak boleh berubah-ubah. Siklus 1, 2, 3 itu harus sama. Karena kalau siklus 1 misalnya tindakan A, siklus 2 tindakan B, siklus 3 tindakan C, itu nanti ya hasil penelitiannya nggak jelas. Pakai tindakan apa? Judulnya pun nggak jelas nanti. Tetap harus satu tindakan, tetapi mungkin dalam prakteknya bisa divariasikan gitu. Bisa divariasikan prakteknya, tetapi itu masih dalam tindakan yang sama. Misalnya tadi problem based learning itu di siklus 1 ya problem based learning, siklus 2 ya problem based learning, siklus 3 ya problem based learning. Jangan dirubah. Kalau dirubah nanti terus judulnya kan nggak jelas nanti. Kemudian juga untuk evaluasinya jangan diulang-ulang. Ya, meskipun pokok bahasanya sama, evaluasinya bisa diedit gitu. Karena kalau evaluasinya itu persis, siklus 1 itu soal yang sama dengan siklus 2, dengan soal yang sama dengan siklus 3. Itu ketika anak itu nilainya meningkat, itu bisa jadi bukan karena tindakannya, tetapi karena pengulangan soal. Gitu. Jadi di dalam evaluasi formatifnya itu jangan dengan soal yang persis ya.
bisa dengan model soal yang berbeda, meskipun masih dalam satu pokok bahasa. Ini Pak Awaludin jualan nasi pecel ya? Pak, saya Pak. Oke. Seumpama punya saya judul dari proposalnya adalah peningkatan keterampilan membaca Al-Quran, hukum bacaan mat, menggunakan metode demonstrasi gitu. Bisa Pak? Ya silakan. Yang penting demonstrasi itu adalah tindakan yang inovatif, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan tindakan itu bukan hanya inovatif saja, tetapi harus nyambung dengan masalahnya. Nyambung enggak tindakan yang kita gunakan itu dengan masalah yang akan kita selesaikan. Gitu. Kira-kira demonstratif itu dengan masalah apa tadi? Tajwid ya? Iya, membaca Al-Quran menggunakan hukum bacaan mat. Maka perlu diperjelas metode demonstrasi itu seperti apa. Kira-kira cocok enggak untuk meningkatkan kemampuan atau masalah itu, gitu. Jadi bukan hanya inovatif, tetapi harus sesuai dengan masalahnya. Ya monggo kalau dianggap itu cocok, sesuai, keyakinan bahwa itu cocok atau tidak ya berdasarkan referensi yang kita baca tentang tindakan yang akan kita gunakan itu, begitu. Apa itu metode demonstrasi, langkah-langkahnya seperti apa, gitu. Lanjut Pak. Ya. Apakah dalam buatan PTK nanti harus mengacu pada RP semuanya, Pak? Ya, mestinya seperti itu. Ya, karena sudah saya sampaikan sejak awal, RPP ini nanti akan berkesinambungan ya. Kita gunakan di dalam materi perangkat pembelajaran ini, kita gunakan di dalam PTK, nanti kita gunakan di dalam PPL, sehingga jika ada hal-hal yang kurang bisa kita lengkapi di jam-jam berikutnya gitu. Termasuk juga misalnya untuk praktek pembelajaran ini kan masih ada yang beberapa kekurangan ya. Dari komentar dan masukan saya itu silakan dijadikan perhatian untuk ketika PPL nanti bisa lebih baik video praktek pembelajaran. Karena kalau harus direvisi sekarang nanti sudah waktunya sudah nggak ada. Gitu Pak Awal, bagaimana nasinya? Sudah matang nasi pecelnya? Pak Awal itu sampingannya banyak Pak. Pusing. Gimana Pak? Pak Awal itu loh, sampingannya tuh banyak itu. Iya, sampingannya banyak. Gitu ya, kalau sudah nggak ada ya kita cukupkan. Tapi ini berapa ini 18 ya yang masuk. Ada yang izin, siapa yang izin? Pak ini ya kayak Pak Nurudin ya. Tidak ada Pak Nurudin. Ya yang banyak catatan itu sebenarnya Pak Nurudin itu. Tugasnya itu banyak yang nggak sesuai instruksi. Nah, untuk yang setelah ini nanti kan ada, setelah PTK itu kan ada review ya. Ada review perangkat pembelajaran dan PTK. Maka yang mungkin belum sempurna atau masih banyak kekurangan ya, itu nanti catatan-catatannya supaya diperhatikan gitu. Setelah review perangkat pembelajaran dan PTK nanti baru dilanjut dengan komprehensi. Saya jadwalnya komprehensi. Nanti kalau review nggak tahu siapa jadwalnya, bukan saya.
Kalau bisa Bapak aja, Pak. Gimana? Kita harapkan Bapak aja ya. Sudah dijadwal, Lanjut kadang-kadang sampai selesai, Pak. beda kelas, beda. Review Pak Ya, Imam enggak Sumardi, Pak. apa-apa. Nanti Pak ketemu Imam. lagi di kompre. Ya jauh di mata, dekat di doa gitu kan Pak ya. Amin. Ampun Pak, nggak ada pertanyaan lagi. Sudah azan Isya. Saking bingungnya, Pak. Ya, Saking bingungnya. pokoknya dikerjakan gitu aja Pak, nggak usah banyak dipikir. Maksudnya dipikir ya dikit-dikit aja, dipikirnya jangan kebanyakan dipikir, nanti pusing. Pokoknya Ya. dipikir dikit aja, dikerjakan. Pelan-pelan. Dijalani aja, gitu. Jalannya selesai, lulus, amin. Ya, betul. Mudah-mudahan lulus semua, Pak Nggih. Ya, Amin. doa seperti itu. Maka jauh di mata, dekat di doa. Semoga lulus semua. Amin. Amin. Nanti ketemu kalau pas wisuda. Siap, Amin. insya Allah. Baik, kalau tidak ada, segera mengerjakan lagi, ya dibuat enjoy saja. Nggak usah pening-pening, yang belum upload segera diupload. Ya, untuk hari ini proposal, besok instrumennya. Besok kita video conference lagi tidak? Iya Pak, boleh. Ya, nanti memberikan komentar-komentar dari ini ya, komentar proposal Jam dan berapa, instrumen yang sudah dilakukan. Rasanya Kira-kira antem kalau ada konflik dengan Jam 1 ya. Satu. Pak, siap. Pak, besok Iya saya sih. ada kegiatan muktamar, Pak. Gimana? Ada muktamar ya, Pak. Ya kan bisa Nanti- disambi itu, Pak. Iya, saya usahakan, Pak. Tapi dengerin pakai headset, Pak. Iya, Satu, biar nggak sore. Jam 1, Pak ya. Jam 1 nggih. Lah pengennya jam berapa? jam 1 Pak. Jam 1. Jam 1. Ya. Satu aja, Pak. Baik. Lebih cepat Jadi lebih baik. untuk proposal garis besarnya itu sama dengan bab 1. Contoh yang saya share itu. Kemudian untuk instrumennya itu seperti di lampiran belakang itu ada contoh instrumen pengumpulan data. Maksudnya instrumen PTK itu adalah instrumen untuk pengumpulan datanya. Instrumen observasi, mungkin instrumen tesnya, instrumen angket wawancara. Nggih, ngoten nggih Bu. Bapak Iya Ibu. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kita cukupkan sekian. Cukup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.